Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Sehat-sehat selalu ya, saya berharap. Kita jumpa lagi di channel Crypto Crypto. Konten kali ini saya akan mengangkat tema yang seru dan ditunggu oleh pengikut sejati Bitcoin. Kita semua tahu, sebagai koin pertama dan paling dihargai mahal, teknologi Bitcoin semakin tertinggal. Akan tetapi jangan lupa bahwa blockchain Bitcoin adalah Bitcoin teraman, anti peretasan. Namun, mengapa begitu banyak altcoin bermunculan hingga saat ini ada sekitar 18 ribuan koin dan token yang ada? Ini karena Bitcoin belum punya fungsi lain selain hanya sebagai nilai simpan saja. Privasi adalah teknologi selanjutnya yang muncul setelah era awal blockchain, lalu kemudian muncul smart contract dan kemudian DeFi, dan yang terakhir adalah NFT dan Metaverse. Bitcoin belum mempunyai itu semua, dan para pengikut Bitcoin tentunya menginginkan sesuatu yang lebih. Maka di tahun 2010 muncul Project Lightning Network yang membawa fitur privasi dan peningkatan kecepatan transaksi pada Bitcoin. Belum cukup di situ, di tahun 2013 dimulailah Project Blockstacks dan diluncurkan tahun 2019. Di tahun 2021, project ini berganti nama menjadi Stacks. Misi utama project ini adalah menyatukan blockchain baru ini ke blockchain Bitcoin agar ke dalam Bitcoin bisa dibuatkan project smart contract, DeFi, NFT, dan bahkan Metaverse. 3 serangkai Bitcoin, Lightning Network, dan Stacks diharapkan akan meraih kembali superioritas Bitcoin terhadap blockchain lain dari sisi adopsi penggunaan. Baiklah, segera saja kita mulai. Stacks dibuat di tahun 2013 oleh ilmuwan komputer Munib Ali dan Ryan Shea di Universitas Princeton. Stacks adalah hasil dari tesis doktoral Munib yang merinci framework untuk internet yang bisa dibuat di sekitar blockchain Bitcoin. Framework ini disebut Blockstack, dan ini juga nama asli project ini sampai rebranding pada bulan Oktober 2021 lalu. Perusahaan software asal New York yang mengembangkan Stacks juga melakukan branding ulang dari Blockstack PBC ke Hiro System PBC. Konsep Stacks sepintas mirip seperti layer 2 blockchain Bitcoin seperti Lightning Network. Blockchain Stacks juga menggunakan mekanisme konsensus yang disebut Proof of Transfer yang meningkatkan konsensus Proof of Work Bitcoin untuk alasan keamanan. Proof of Transfer secara konsep sama dengan Proof of Stake karena melibatkan para staker yang melakukan staking STX token pada blockchain Stacks dan mendapatkan Bitcoin sebagai hadiahnya. Bitcoin ini berasal dari para miner yang bersedia komitmenkan Bitcoin-nya ke blockchain Stacks untuk bisa mining block dalam Stacks blockchain dan mendapatkan STX token. Jadi, POX dalam Stacks adalah keseimbangan antara miner dan staker. Miner menempatkan Bitcoin untuk mendapatkan STX, sedangkan staker menempatkan STX untuk mendapatkan Bitcoin. Peluang masing-masing miner terpilih untuk finalisasi blok dalam Stacks, separuh kemungkinan karena acak, separuh lagi karena porsi Bitcoin yang mereka tempatkan lebih besar dari yang lain. Masa penempatan rata-rata 10 sampai beberapa belas hari. Alasan dari mekanisme konsensus semacam ini adalah karena setiap Bitcoin esensinya mewakili kekuatan mining dari Proof of Work blockchain Bitcoin. Setiap hal yang terjadi pada Stacks bisa dicocokkan pada Bitcoin blockchain. Jadi, blockchain Stacks ini memanfaatkan apa yang ada dalam blockchain Bitcoin. Keduanya berjalan paralel dengan kecepatan sama dalam menghasilkan blok baru. Data yang disimpan dalam Stacks adalah user identity dan metadata transaksional, dan catatan ini termuat di dalam blockchain Bitcoin. Namun hal ini tidak mengubah atau memperlambat Bitcoin Network karena informasi ini hanyalah seperti transaksi Bitcoin biasa yang dilakukan oleh para miner Stacks. Sebagai tambahan, Stacks blockchain adalah smart contract yang kompatibel dan menggunakan bahasa coding spesialis yang disebut Clarity dengan bantuan Algorand. Mengenai Algorand, teman-teman bisa mempelajari tentang ini pada konten yang pernah saya buat. Linknya saya berikan di kanan atas layar Anda saat ini. Data-data yang tidak tersimpan dalam blockchain Bitcoin disimpan secara off-chain di sistem storage desentral yang disebut Gaia. Data yang disimpan di sini termasuk semua hal yang dilakukan oleh pengguna saat memasuki blockchain dan berinteraksi dengan aplikasi apapun di situ. Gaia meski mengandalkan cloud komersial seperti Azure dan Amazon Web Service, namun dikendalikan oleh pengguna sendiri. Sebagai pengguna, bila kita tidak mau menggunakan penyimpanan ini, kita bisa menyimpan data kita sendiri bila mempunyai alat dengan kemampuan komputasi yang mencukupi.
Semua data yang dihasilkan pengguna blockchain Stacks ditempatkan dalam identitas unik semisal alamat address mereka. Hanya pemegang alamat wallet yang dapat akses data terkait yang tersimpan dalam Gaia dan mengizinkan aplikasi desentral dan pihak ketiga untuk melakukan hal yang sama. Lalu, di mana kebutuhan STX token dalam hal ini? STX adalah native token dalam Blockstack. Ini di-burn untuk membuat smart contract atau aset digital di Stacks. STX bukanlah cryptocurrency deflationary yang jumlahnya makin sedikit makin dipakai, karena token STX ini juga dipakai untuk memberi hadiah bagi para miner. Akan tetapi jadwal halving dari STX ini diperkirakan akan menurunkan angka inflasinya dari 8% per tahun ke kurang dari 1% per tahun setelah halving terakhir terjadi. Siklus halving pada Stacks dibuat sama dengan siklus halving pada Bitcoin, yaitu 4 tahun sekali. Stacks dibuat akan mengalami 3 kali halving dan setelah itu belum ditentukan. Meski secara teknikal Stacks live sejak akhir 2019, baru pada pertengahan Januari 2021 selesai. Hal ini ditandai dengan rilis Stacks 2.0. Dalam 4 tahun pertama, hadiah blok dalam blockchain Stacks adalah 1000 STX per blok. Dengan harga pasar STX saat ini setara $12.000 per blok ditambah biaya transaksinya. Tiap 4 tahun, reward blok pada Stacks akan berkurang setengah menjadi 500, 250, dan kemudian 125, dan seterusnya. Pada blok pertama Stacks, sudah ditempatkan 1,3 miliar STX dan tidak ada batas supply. Meski begitu, diperkirakan jumlahnya tidak akan mencapai 2 miliar STX sebelum 2050. Jadwal vesting antara 2-7 tahun dimulai dari Oktober 2018 saat blok Genesis dimulai. Lalu, berapa jumlah Bitcoin yang kita butuhkan untuk mining blok STX? Saat ini setara dengan $1.600 dan hasilnya sekitar $500 keuntungan dalam STX. Angka dalam US dollar bisa berubah ya, bergantung nilai spot Bitcoin dan Stacks. Jumlah Bitcoin yang dibutuhkan untuk dikomitmenkan berubah dari waktu ke waktu, karena makin banyak Bitcoin yang kita komitmenkan, semakin sering kita memperoleh kesempatan terpilih sebagai miner blok, sehingga di antara para miner terjadi persaingan. Namun, ada juga risiko bahwa Bitcoin yang dikomitmenkan sebagai miner melompat harganya dalam beberapa belas hari pada saat waktu yang dibutuhkan untuk menerima hadiah Stacks. Selain itu, bisa juga nilai Stacks yang jatuh dalam jangka waktu itu. Namun sisi bagusnya, peralatan hardware untuk mining Stacks ini sangat murah, dan bila Anda tertarik untuk mining Stacks, Anda bisa melihat sumber-sumbernya dalam deskripsi video. Bila Anda adalah staker, jumlah Stacks yang harus di-stake untuk mendapatkan Bitcoin para miner akan dipengaruhi oleh berapa banyak jumlah Stacks yang ditaruh oleh staker yang lain. Di bulan April 2022 ini, jumlah minimum stake adalah 100.000 STX atau setara $121.000. Bagi yang ingin menjadi staker dengan dana lebih kecil, bisa bergabung bersama para delegator seperti exchanger dan staking pool, OKCoin, Binance, serta Anchor. Teman-teman bisa melihatnya pada link yang saya tulis pada deskripsi konten ini. Lalu, staking bisa dilakukan pula melalui beberapa wallet pribadi, diantaranya adalah Hyro, Xverse, Boom, Neptune. Saya contohkan, Binance adalah salah satu delegator untuk staking STX, dan saat ini APR di sana disediakan 10,55% untuk lockup period 90 hari. Maksimum kuota per akun adalah 500 STX. Teman-teman bisa pelajari sendiri di sana. Setelah rilisnya Stacks 2.0, setidaknya 6 perusahaan sudah mendaftarkan diri menjadi miner dalam network, seperti Foundry Digital dan Block Diamond. Beberapa roadmap penting Stacks antara lain adalah, di bulan Februari 2021, Stacks mengumumkan pemenang dari tantangan Smart Contract Clarity. Pemenang untuk kategori Advance adalah sebuah proyek bernama Arcadio DAO, yang serupa dengan MakerDAO, yaitu proyek stablecoin dalam blockchain Stacks. Pemenang untuk kategori dasar adalah Magic 8 Ball yang menghasilkan suatu acaan pada blockchain Stacks. Pada bulan Maret 2021, stakers telah menerima lebih dari $500.000 dalam bentuk Bitcoin, sesuatu yang menarik untuk dilewatkan.
Chief Strategy CoinShare Meltem Demirors bergabung dengan Yayasan Stacks. Beberapa minggu kemudian, Yayasan Stacks mengumumkan program percepatan atau akselerator yang memberikan pendanaan dan panduan bagi proyek-proyek yang dibuat dalam Stacks di 3 bulan pertama. Salah satu orang yang memandu proyek dalam Stacks adalah pendiri Chainlink, yaitu Serhiy Nazarov. Program percepatan ini melengkapi program hibah dari Yayasan Stacks yang menyediakan total 30 juta Stacks bagi siapa saja yang berkontribusi bagi perkembangan ekosistem ini. Pada bulan April 2021 tahun lalu, Stacks dilisting di Upbit, yaitu exchanger asal Korea. Dan saat itu, Stacks tiba-tiba melompat 100% harga dikarenakan antusiasme pasar kripto Korea Selatan yang mencari altcoin yang prospektif dan sebagian lagi tertarik dengan hadiah berupa Bitcoin yang ditawarkan kepada para stakers. Di bulan Oktober 2021, harga Stacks sempat melompat lagi 57% ketika peluncuran perdana Bitcoin NFT dalam blockchain Bitcoin. Project DeFi dalam Stacks, Alex, berhasil mendapatkan pendanaan 5,8 juta US dollar di bulan November 2021. Lalu di bulan Desember 2021 ketika Stacks mencapai harga tertingginya, Michel Cuevas, Head of Growth di Yayasan Stacks, mengatakan dalam sebuah tanya jawab dengan Cointelegraph Pro User bahwa Stacks sedang bermitra dengan beberapa developer DeFi dan NFT untuk membawa Stacks supaya bisa menjembatani Bitcoin dengan blockchain lain seperti Ethereum, Solana, Binance, Platin, Polygon, Orbit, Icon, dan lain-lain. Di bulan Februari 2022, setelah ambisi membawa Bitcoin ke DeFi, DAO, dan NFT, Stacks meluncurkan Trust Machine untuk membawa Bitcoin blockchain ke Web 3. Di sini Stacks mendapatkan kepercayaan 150 juta US dollar dari investor, diantaranya adalah Breyer Capital, Digital Currency Group, Golden Tree, dan Union Square Venture. Trust Machine ini memungkinkan Bitcoin bisa diprogram untuk keperluan aplikasi lending dan DAO. Bagi teman-teman yang belum paham apa itu DAO atau Decentralized Autonomous Organization, ini adalah sebuah badan usaha desentral ya. Ini seperti kita mendirikan perusahaan atau badan hukum, namun pemegang sahamnya ya pemegang token jenis DAO itu. Voting dilakukan tiap ada proposal project yang diajukan. Mengenai pemungutan suara dalam dunia blockchain, saya pernah membuat kontennya. Teman-teman bisa mempelajari dalam link yang saya sediakan di kanan atas layar Anda saat ini. Pada bulan Desember 2021, Bitcoin Metaverse Game yang pertama, Moonray, berhasil mendapatkan pendanaan 3,5 juta US dollar. Ini satu bentuk permainan action RPG. Lalu di Januari 2022, Grayscale mempertimbangkan untuk memasukkan Stacks ke dalam salah satu altcoin trust fund mereka bersama 24 altcoins lainnya. Lalu pada Maret 2022, OKCoin, Stacks Accelerator, dan Yayasan Stacks menyiapkan dana 165 juta US dollar hibah untuk proyek-proyek dalam Stacks terkait Web 3, game, berhadiah kripto, DeFi, NFT, DAO, dan Metaverse. Kerjasama ini dinamai Bitcoin Odyssey dan dinahkodai Alex Cizik, Head of Listing OKCoin, serta Kyle Elliott dari Stacks Accelerator. Investor di dalamnya termasuk Digital Currency Group, GSR, dan White Star Capital. Begitu besar dukungan dari ekosistem Bitcoin kepada Stacks ini dengan misi dan tujuan mengangkat Bitcoin untuk meraih kembali supremasi dari sisi penggunaan kripto yang saat ini terambil alih oleh Ethereum. Berbicara harga token, hanya tinggal tunggu waktu untuk melihat harga Stacks melambung. Stacks sempat mencapai titik tertingginya pada 3,22 US dollar pada 1 Desember 2021. Kenaikan ini sejujurnya terlalu dini karena saat itu performa Stacks lebih dikarenakan ekspektasi ketimbang yang sudah terrealisasi. Hal ini dimungkinkan karena dua hal. Satu, distribusi Stacks yang tidak terlalu liquid, sedikit Stacks yang dijual ke pasar selama masa ICO. Suplai awal Stacks terbagi antara private investor, Yayasan Stacks, Hiro System PBC, dan para founder project. Token Stacks ini punya jadwal vesting yang sangat agresif yang akan selesai pada Oktober 2021. Harga STX token saat pre-sale adalah 0,12 US dollar dan saat ICO adalah 0,3 US dollar di tanggal 11 September 2019. Dana terkumpul saat itu adalah 28 juta US dollar. Token supply saat itu adalah 1,3 miliar STX. Sebanyak 4,58% dijual di ICO dan 5,79% dijual di private atau pre-sale dan 4,58% dijual di publik.
Bila melihat harga per hari ini adalah 1,21 US dollar dengan circulating supply tidak berubah, berarti kenaikan sebesar 400%. Meskipun begitu, tekanan jual dari para miner harus diimbangi dengan permintaan lebih dari para staker agar harga STX bisa kembali ke titik tertingginya. Stacks tidak memiliki roadmap, apa yang akan diputuskan dan dijalankan semuanya diserahkan kepada community. Governance dikoordinasi oleh Stacks Foundation dan termasuk semua upgrade dan milestone dapat ditemukan dalam Stacks Governance GitHub repository. Ada serangkaian improvement proposal yang telah divoting dan disetujui. Saat ini ada 12 SIP atau Stacks Improvement Proposal yang telah atau sedang diimplementasikan. SIP 012 menetapkan blockhead dimulainya perhitungan biaya terbaru untuk storage sebuah smart contract dalam Clarity. Masalah yang masih dihadapi oleh Stacks saat ini adalah masih sedikitnya staker dan miner. Saat ini baru sekitar 300 staker mengisi 3.200 slot yang tersedia dan kurang dari 50 miner. Ini tentunya masih menjadi hal yang harus diselesaikan, bukan hanya pada harga tokennya saja, tapi juga terlalu centralized. Kendala yang kedua bagi Stacks adalah perkembangan Stacks terhambat oleh SEC atau Security Exchange Commission, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal USA sendiri. Dengan status STX yang saat ini adalah token pertama yang ICO-nya memenuhi kualifikasi SEC, maka STX token justru dianggap seperti sekuritas. Karena itu STX tidak bisa lagi diperdagangkan di crypto exchanger di dalam wilayah hukum USA atau kepada warga USA. Padahal saat ini pemain kripto justru masih dominan di wilayah US, sehingga dukungan kepada Stacks sangatlah kurang. Saat ini tim Stacks masih tengah berjuang mengubah klasifikasi STX token dari security ke mata uang. Rebranding nama blok Stacks menjadi Stacks ini adalah salah satu bagian dari rencana mereka untuk memudahkan pengubahan klasifikasi ini. Hanya lampu hijau dari SEC saja yang menjadi satu-satunya kunci untuk membuka jalan bagi Stacks untuk mendapatkan investor institusi, pengguna, staker, dan miner asal USA yang semuanya sudah siap. Coinbase sudah menyediakan akun custody bagi institusi yang mau menyimpan STX token, dan banyak exchanger sudah tertarik untuk berpartisipasi dalam Stacks bila SEC mengizinkan. Hydro System belakangan ini sudah memberikan laporan keuangan mereka pada SEC dan menyebutkan bahwa mereka tidak lagi menangani STX token sebagai security. Apakah SEC punya pandangan yang sama? Masih harus kita tunggu, tapi begitu pintu terbuka, investor kripto siap untuk melangkah. Stacks telah dibangun di sekitar cryptocurrency yang telah diterima oleh institusi dan investor besar. Di dalam blockchain ini telah terdapat ratusan app untuk segala sesuatu seperti decentralized video streaming, accounting, hingga sharing catatan kesehatan. Satu hal terpenting, institusi bisa mempercayai proyek ini karena dibuat di United States oleh orang-orang dari satu universitas top di sana, yaitu Princeton University, yang berhasil menggagalkan sanksi regulator USA atas hampir semua penjualan ICO token. Hanya Stacks yang lolos dari sanksi ini sepanjang yang saya ketahui. Menurut foundernya, Munib Ali, nilai sesungguhnya yang akan dibawa oleh Stacks adalah kesatuannya dengan Bitcoin blockchain. Dalam 100 tahun atau kurang, Bitcoin terakhir akan di-mining dan banyak yang akan berargumen bahwa insentif itu sendiri akan cukup untuk insentif ekonomi untuk mempertahankan Bitcoin Network setelah saat itu tiba. Akan tetapi, fee untuk transaksi ini tentunya haruslah besar dan transaksi akan dibutuhkan untuk sesering mungkin. Bila fee besar, tentunya lebih sedikit transaksi yang bisa dilakukan. Hal ini tentunya menciptakan efek balik yang negatif tiada batas yang dapat membunuh Bitcoin. Munib berargumentasi bahwa transaksi besar dan sering dalam Bitcoin blockchain adalah yang oleh ekosistem Stacks diupayakan insentifnya lewat proses mining mereka saat ini. Dan bila ini benar, maka Stacks akan memegang peran penting bagi keamanan jangka panjang Bitcoin di kemudian harinya. Baiklah, mari kita simpulkan pembicaraan kita hari ini. Stacks adalah proyek kripto yang tengah berjuang mendapatkan perhatian yang layak mereka dapatkan. Lagi pula, siapa sih yang tidak ingin mendapatkan Bitcoin untuk mengamankan internet desentral yang dibangun dalam Bitcoin? Value proposition-nya sangat kuat, yang seharusnya menarik jutaan orang di dalam dan di luar dunia kripto. Tapi sayangnya, semua masih terlihat berbeda dalam prakteknya. Meski proof of transfer adalah salah satu di antara mekanisme konsensus yang paling keren, masih banyak orang belum bersedia menukar Bitcoin-nya dengan altcoin dalam situasi apapun.
Nampaknya pertumbuhan yang lambat ini berkaitan dengan terbenturnya regulasi dari SEC. Walau tim mereka telah bermain cantik sesuai dengan apa yang harusnya mereka lakukan, namun ironisnya, disinilah kesalahan mereka, terlalu patuh pada standar legal yang ada. Kebanyakan proyek kripto memilih untuk mendirikan perusahaan atau lembaga nirlaba di luar USA. Membangun ekosistem mereka barulah mencoba untuk masuk kembali ke pasar kripto USA. Terbukti berjuang untuk keluar dari regulasi dalam negeri USA adalah alternatif yang ternyata lebih sulit dilakukan. Hal ini tentunya tidak diduga oleh tim Stacks yang merancang ini di tahun 2013. Mereka nampak kecewa pada SEC dan telah secara aktif untuk mendorong tujuan currency sejak Desember 2020. Beruntunglah bahwa proyek ini telah mendapat banyak perhatian dari pemain yang sangat besar di dalam dan di luar industri, dan penggunaan massal tinggal tunggu waktu saja. 3 hal besar yang ditunggu. 1. SEC mengabulkan permohonan status Stacks menjadi mata uang. 2. Coinbase dan exchanger US melisting Stacks. Dan 3. Vesting schedule berakhir. Saya akan menunggu 3 hal besar ini terjadi. Stacks adalah salah satu koin favorit saya saat ini. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan tulis ya di kolom komentar. Demikianlah akhir dari konten ini. Terima kasih sudah menyimak hingga usai. Berikanlah like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.